perkenalkan nama saya Dewi Anggraini dengan NIM 22111011124. Saya akan membahas video pembelajaran tentang sejarah munculnya pendidikan multikultural. Apa sih pendidikan multikultural itu? Gimana ceritanya bisa muncul? Ayo kita ikuti jejaknya dari gerakan hak sipil sampai menjadi kebijakan yang mendunia. Pendidikan multikultural pertama kali muncul di Eropa dan Amerika Serikat seiring gerakan hak-hak sipil 1960-an. Gerakan ini muncul untuk menanggapi diskriminasi terhadap warga kulit hitam, terutama di bidang pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Diskriminasi struktural melahirkan krisis pendidikan bagi komunitas Afrika dan Amerika. Banks and Banks menyebutkan ketimpangan ini sebagai krisis. Anak laki-laki kulit hitam kerap menerima skorsing tidak adil. Sistem pendidikan ini tidak merefleksikan keadilan. Makrokultur versus mikrokultur, siapa yang dominan dan siapa yang tersisih? Zambroni menyebut kelompok dominan sebagai MWCA atau Men, White, Christian, Anglo-Saxon. Kultur minoritas dipaksa melebur melalui konsep melting pot yang akhirnya gagal. Apa itu melting pot? Kultur minoritas adalah kultur orang hitam, kultur orang Eropa Timur, kultur Latino, dan kultur Asia. Kelompok kultur minoritas inilah yang mengalami diskriminasi dan harus melebur ke dalam kultur dominan. Inilah yang disebut dengan kebijakan melting pot. White Anglo-Saxon Protestan memiliki struktur kekuasaan yang kaku karena dominasi budaya mereka menciptakan ketidaksetaraan berbasis ras, gender, dan agama. Sistem patriarki menganggap perempuan sebagai kelas kedua. Buku pelajaran dan pengajaran dulu banyak menyoroti perbedaan, seolah pria itu lebih hebat. Namun, tren terkini menunjukkan perubahan, di mana pria dan wanita itu dihargai setara. Sekarang, contoh dan buku-buku tidak lagi boleh membedakan gender, semua harus sama rata. Kemudian di sini ada tujuan pendidikan multikultural di Amerika Serikat, lebih condong pada proses Amerikanisasi. Di Amerika, selain karena faktor sosial kemasyarakatan, munculnya pendidikan multikultural disebabkan karena faktor diskriminasi pendidikan. Pada tahun 2020, 46% siswa di Amerika Serikat berkulit berwarna, dan 20,1% dari seluruh anak-anak hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan menjadi tantangan. Banks mencatat realitas sosial yang kompleks yang mendorong pentingnya pendidikan yang peka terhadap latar belakang siswa. Pendidikan multikultural di Inggris merupakan respon terhadap gelombang imigrasi. Di Inggris, diskriminasi terhadap imigran memunculkan gerakan pendidikan multikultural antar bangsa. Sekolah menjadi arena penyadaran lintas budaya. Pendidikan multikultural di Amerika Serikat dan di Inggris bersifat antar budaya etnis yang besar, yaitu budaya antar bangsa. Pada dasarnya, pendidikan multikultural merupakan segala sesuatu terkait dengan perubahan sosial melalui pendidikan. Ia menuntut pemikiran kritis dan mendalam, imajinasi, dan komitmen untuk masa yang akan datang. Pendidikan multikultural juga sebagai wadah untuk menampung suara masyarakat multikultural dan mewujudkan berbagai mimpi. Pendidikan multikultural menciptakan kurikulum yang adil dan inklusif. Pendidikan ini berupaya memasukkan pengalaman semua kelompok ke dalam kurikulum. Ini bukan sekadar keberagaman, tapi juga keadilan struktural. Sekian pemaparan video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye-bye.